Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Ani Putri, Windia Stuti Jailani, Siti Nuraini Pakaya, dan Mawaddah Warahmah. Pada pertemuan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang akuntansi ijarah dan akuntansi transaksi asuransi syariah. Langsung saja kita masuk pada definisi akuntansi ijarah. Yang pertama, aset ijarah adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud yang atas manfaatnya disewakan. Yang kedua, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sewa yang dimaksud adalah sewa operasi. Yang ketiga, ijarah muntahiyah bitamlik adalah ijarah dengan wad perpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan pada saat tertentu. Yang keempat, nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Yang kelima, objek ijarah adalah manfaat penggunaan aset berwujud atau tidak berwujud. Yang keenam, sewa operasi adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Yang ketujuh, umur manfaat adalah suatu periode di mana aset diharapkan akan digunakan atau jumlah produksi serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset. Yang kedelapan, wad adalah janji dari suatu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu. Selanjutnya masuk pada pengakuan dan pengukuran. Yang pertama, untuk akuntansi pemilik atau mukjir yang terdiri dari yang pertama, biaya perolehan. Objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Yang kedua, penyusutan dan amortisasi. Objek ijarah disusutkan atau diamortisasi jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya. Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek ijarah. Yang ketiga, pendapatan dan beban. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Pengakuan biaya perbaikan objek ijarah adalah sebagai berikut. A. Biaya perbaikan tidak rutin objek ijarah diakui pada saat terjadinya. Dan B. Jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Dalam ijarah muntahiyah bitamlik melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan objek ijarah yang dimaksud dalam paragraf 16 huruf A dan B ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek ijarah. Biaya perbaikan objek ijarah merupakan tanggungan pemilik. Perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atau persetujuan pemilik. Yang keempat, perpindahan kepemilikan. Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bitamlik dengan cara A. Hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban. B. Penjualan sebelum berakhirnya masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. C. Penjualan setelah selesai masa akad,
maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. D. Penjualan secara bertahap, maka 1. Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian, dan bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut. Yang kedua, untuk akuntansi penyewa atau mustajir yang terdiri dari yang pertama, beban. Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang diterima. Biaya pemeliharaan objek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa, diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pemeliharaan objek ijarah dalam ijarah muntahya bitamlik melalui penjualan objek ijarah secara bertahap akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan objek ijarah. Yang kedua, perpindahan kepemilikan. Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahya bitamlik dengan cara A. Hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek ijarah yang diterima. B. Pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati. C. Pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati. D. Pembelian secara bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar. Yang ketiga, jual dan ijarah. Transaksi jual dan ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung atau ta'aluk sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar. Jika suatu entitas menjual objek ijarah kepada pihak lain dan kemudian menyewanya kembali, maka entitas tersebut mengakui keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya penjualan dalam laba rugi dan menerapkan perlakuan akuntansi penyewa. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan ijarah tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah beban ijarah. Yang keempat, ijarah lanjut. Jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa dalam pernyataan ini. Jika suatu entitas menyewa objek ijarah untuk disewa lanjutkan, maka entitas mengakui sebagai beban ijarah tangguhan untuk pembayaran ijarah jangka panjang dan sebagai beban ijarah untuk sewa jangka pendek. Perlakuan akuntansi penyewa diterapkan untuk transaksi antara entitas dengan pemilik dan perlakuan akuntansi pemilik diterapkan untuk transaksi antara entitas dengan pihak penyewa lanjut. Masuk pada penyajian ijarah. Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa melihat contoh jurnal penyajian pada PPT tersebut. Berikut yang kedua, pengungkapan. Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah mutahiyyah bitamalik, tetapi tidak terbatas pada poin pertama, yaitu penjelasan umum isi akad yang disignifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pertama, keberadaan watt, pengalihan kepemilikan, dan mekanisme yang digunakan atau jika ada watt, pengalihan kepemilikan. Yang kedua, pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut. Yang ketiga, agunan yang digunakan atau jika ada.
Poin kedua yaitu nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset ijarah. Poin ketiga, keberadaan transaksi jual dan ijarah atau jika ada. Berikut penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah mutahiyah bitamalik tetapi tidak terbatas. Pada poin pertama, penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada yang pertama, total pembayaran. Yang kedua, keberadaan watt pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan atau jika ada watt pemilik untuk pengalihan kepemilikan. Yang ketiga, pembatasan misalnya ijarah lanjut. Yang keempat, agunan yang digunakan atau jika ada. Berikut keberadaan transaksi jual dan ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui jika ada transaksi jual dan ijarah. Definisi akuntansi transaksi asuransi syariah. Akad asuransi syariah jangka panjang adalah akad asuransi syariah selain akad asuransi syariah jangka pendek. Akad asuransi syariah jangka pendek adalah akad asuransi syariah yang memberi proteksi untuk periode sampai dengan 12 bulan atau memberi proteksi untuk periode lebih dari 12 bulan dan memungkinkan penyesuaian persyaratan akad pada ulang tahun polis. Pengakuan dan pengukuran. Yang pertama, pengakuan awal. Kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dari dana tabaruk dengan ketentuan sebagai berikut. Poin pertama, untuk akad asuransi syariah jangka pendek, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dari dana tabaruk sesuai periode akad asuransi. Poin kedua, untuk akad asuransi syariah jangka panjang, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dari dana tabaruk pada saat jatuh tempo pembayaran dari peserta. Bagian penerimaan dari peserta untuk investasi diakui sebagai dana investasi mudharabah, dana investasi mudharabah mustarakah, dan dana investasi wakalah. Yang kedua, pengukuran setelah pengakuan awal, surplus dan defisit underwriting. Bagian surplus underwriting yang dialokasikan ke peserta secara individual dan entitas pengelola diakui sebagai pengurang surplus underwriting. Surplus underwriting yang dialokasikan ke entitas pengelola diakui sebagai pendapatan dari entitas pengelola. Yang ketiga, penyisihan teknis. Penyisihan teknis untuk akuntansi syariah terdiri atas poin pertama, kontribusi yang belum menjadi hak, yaitu jumlah penyisihan untuk memenuhi estimasi klaim yang timbul pada periode mendatang. Penyisihan ini untuk akad asuransi syariah jangka pendek. Poin kedua, manfaat polis masa depan, yaitu jumlah penyisihan untuk memenuhi estimasi klaim yang timbul pada periode mendatang. Penyisihan ini untuk akad asuransi syariah jangka panjang. Poin ketiga, klaim yang masih dalam proses, yaitu jumlah penyisihan atas estimasi klaim yang telah terjadi dan telah dilaporkan sampai dengan akhir periode berjalan yang akan dibayar pada periode mendatang. Penyisihan ini untuk akad asuransi syariah jangka pendek dan panjang. Poin keempat, klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan, yaitu jumlah penyisihan atas klaim yang telah terjadi tetapi belum dilaporkan sampai dengan akhir periode berjalan. Penyisihan ini untuk akad asuransi syariah jangka pendek dan panjang. Penyisihan teknis diakui pada akhir periode pelaporan sebagai beban dari dana tabaruk. Penyisihan teknis diukur sebagai berikut. Poin pertama, kontribusi yang belum menjadi hak dihitung secara individual dari setiap pertanggungan dan besarnya penyisihan ditetapkan secara profesional dengan jumlah proteksi yang diberikan. Poin kedua, manfaat polis masa depan dihitung dengan mencerminkan estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan dan penerimaan kontribusi peserta di masa mendatang dengan mempertimbangkan estimasi tingkat imbal hasil investasi dana tabaruk. Poin ketiga, klaim yang masih dalam
dilaporkan sampai dengan akhir periode pelaporan. Dan poin keempat, klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan diukur sebesar estimasi jumlah klaim yang akan dibayarkan pada tanggal pelaporan berdasarkan pada pengalaman masa lalu yang terkait dengan klaim paling kini yang dilaporkan. Yang berikutnya yaitu penyajian. Penyisihan teknis disajikan secara terpisah di liabilitas laporan posisi keuangan, saldo dana tabaru, dan saldo dana investasi peserta disajikan di dana peserta yang terpisah dari liabilitas dan ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Untuk contoh bisa dilihat dalam PPT. Yang berikutnya yaitu pengungkapan. Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait kontribusi peserta meliputi, tetapi tidak terbatas pada yang pertama, kebijakan akuntansi atas kontribusi yang diterima dan perubahannya, serta pembatalan polis asuransi dan konsekuensinya. Yang kedua, piutang kontribusi peserta. Yang ketiga, rincian kontribusi peserta berdasarkan jenis asuransi. Yang keempat, jumlah dan presentase komponen kontribusi peserta untuk bagian risiko dan ujrah dari total kontribusi peserta per jenis asuransi. Yang kelima, kebijakan alokasi atas surplus underwriting. Dan yang terakhir, jumlah pinjaman kepada dana tabarur jika ada. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih telah menyimak presentasi kami. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.